Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di pembelajaran korespondensi kali ini. Semoga kita semua tetap semangat mengikuti pelajaran dan tetap selalu diberi kesehatan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Jadi untuk mempersingkat waktu hari ini, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Jadi materi hari ini terkait dengan surat elektronik. Oke, langsung saja kita masuk ke kompetensi dasar. Untuk KD 3.9 yaitu menerapkan pengelolaan surat elektronik. Untuk KD 4.9 melaksanakan pengelolaan surat elektronik. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menjelaskan pengertian surat elektronik atau email. Yang kedua, mengemukakan fungsi surat elektronik atau email, lalu menguraikan macam-macam surat elektronik atau email, mengemukakan langkah-langkah membuat alamat email, menerapkan etika penggunaan surat elektronik, menguraikan kelebihan dan kekurangan email, mengemukakan cara penanganan email, menjelaskan cara mencetak email, menunjukkan akses akun email pribadi hingga masuk menu utama, aplikasi email utama sesuai dengan standar prosedur, mengoperasikan menu-menu atau fitur pada aplikasi email dengan tepat sesuai dengan fungsi, dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan pengiriman dan penerimaan surat elektronik dengan notifikasi berhasil sesuai prosedur. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pengertian surat elektronik. Jadi, surat elektronik sendiri atau surel atau biasa disebut dengan email merupakan bentuk komunikasi standar dalam banyak organisasi. Jadi boleh jadi sekarang ini surel merupakan medium komunikasi bisnis yang paling banyak digunakan, mengalahkan memo dan bahkan surat. Disebabkan sifatnya yang segera, surel juga telah menggantikan posisi mesin faksimiil sebagai cara mengirim dokumen. Jadi mesin faksimil itu mesin yang digunakan untuk mengirim dokumen ya, bentuknya seperti telepon. Akan tetapi dia ada mesinnya untuk menyalin dokumen untuk dikirimkan ke jarak jauh. Oke, jadi kita lanjut ya, fungsi dan manfaat surat elektronik. Jadi terdapat beberapa fungsi dan manfaat di dalamnya, di dalam surat elektronik tersebut, ialah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya surat elektronik dapat sebagai identitas diri. Jadi jika kita mengirimkan email kan terlampir alamat email kita yang berisi identitas diri kita bahwa email tersebut dikirimkan oleh siapa. Dapat juga kita melampirkan tanda tangan yang berisi nama dan instansi kita. Dan yang kedua yaitu berfungsi maupun bermanfaat untuk mengirim serta menerima pesan. Jadi di sini sebagaimana tadi yang dijelaskan di pengertian kan sudah saya infokan bahwa karena sifatnya segera, maka penggunaan email itu sangat efektif untuk mengirimkan pesan dengan cepat. Terus yang fungsi ketiga yaitu sebagai alat atau media pemasaran. Misalnya kita merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, misalnya menjual barang atau jasa. Jadi email bisa menjadi media kita untuk mempromosikan atau memasarkan barang dagangan atau jasa kita ke perusahaan lain atau ke orang lain secara cepat. Jadi penggunaan email sangat efektif. Selanjutnya yaitu untuk mengirim dan menerima pesan dari seluruh format seperti file, dokumen, foto, video, serta audio. Jadi untuk lampiran filenya tidak hanya mencakup misalnya untuk PPT atau Microsoft Word, tetapi dia juga bisa dalam bentuk JPEG, dalam bentuk MP4, dalam bentuk video dan sebagainya. Selanjutnya
yaitu untuk mendaftar di berbagai situs yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa media sosial kita contohnya Facebook dan Instagram. Jikalau kita ingin mendaftar, otomatis membutuhkan alamat email yang harus dimasukkan di dalam proses pendaftarannya. Jadi email memiliki fungsi yang sangat banyak ya. Oke, kita lanjut ke macam-macam surat elektronik. Jadi ada beberapa macam surat elektronik ya, atau surel. Untuk yang pertama yaitu telkom.net. Jadi ini merupakan suatu layanan email buatan Telkom, disebut dengan telkom.net. Jadi jika kalian ingin membukanya atau mengeceknya, kalian bisa buka di mail.telkom.net. Jadi ini merupakan buatan dalam negeri ya, buatan anak Indonesia. Jadi untuk keunggulannya sendiri, interface-nya menggunakan atau berbahasa Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena dibuat oleh orang Indonesia, maka tampilannya itu berbahasa Indonesia. Yang kedua, gratis. Yang ketiga, akses sangat cepat sebab server berada di Indonesia. Yaitu merupakan keunggulan lainnya, karena dia berada di Indonesia, jadi aksesnya sangat cepat. Terus untuk kelemahannya, hanya tersedia ruang penyimpanan di mana hanya sebesar 10 MB, jadi agak kecil ya untuk penyimpanannya. Jadi yang kedua yaitu Gmail. Saya rasa kalian pasti familiar dengan Gmail, karena Gmail itu yang paling banyak digunakan sekarang oleh seluruh orang di dunia. Jadi ini merupakan email dari situs google.com, biasa disebut dengan Google Mail atau disingkat dengan Gmail. Jadi Gmail menyediakan kapasitas penyimpanan lebih dari 7.000 MB dan akan terus bertambah kapasitasnya. Jadi jika kalian punya Gmail yang free, kapasitasnya itu cuma 15 GB. Tetapi jika kalian punya Gmail berbayar, kapasitas penyimpanannya itu bisa sampai 7.000 MB. Selanjutnya yaitu beberapa kelebihan Gmail adalah yang pertama, dengan memiliki satu akun Gmail secara otomatis akan terhubung dengan fitur-fitur yang dimiliki Google seperti Maps, YouTube, Play, News, Gmail Drive, Kalender, Google Plus, Google Translate, Photos, dan lain-lain. Jadi Gmail ini terkoneksi dengan aplikasi itu semua tadi. Aplikasi yang tersebut saya sebutkan tadi merupakan aplikasi milik Google juga. Jadi Gmail terkoneksi dengan mereka semua. Terus yang kedua yaitu tampilan background dan layout. Gmail bisa diubah sesuka hati sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini kan kita bisa mengubah tema Gmailnya. Jadi kalian bisa mengatur sesuai dengan preferensinya kalian atau kesukaannya kalian bagaimana. Terus yang ketiga yaitu email di Gmail bisa diberi label dan dikelompokkan ke dalam folder-folder sehingga tersusun rapi dan memudahkan dalam pencarian. Jadi di sini jika ada email yang masuk di email kalian, kalian bisa mengelompokkan email tersebut. Apakah misalnya email tentang tugas, kalian bisa memberi label tugas dan menyimpannya di dalam folder-folder agar jika kalian mencari email tersebut akan lebih mudah untuk menemukannya. Terus yang keempat yaitu email. Email yang baru masuk di Gmail bisa langsung terlihat tanpa harus merefresh terlebih dahulu. Akan tetapi menurut saya ini opsional. Maksudnya tergantung koneksi kalian. Jika koneksi kalian sangat bagus, mungkin emailnya akan tertampil dengan otomatis. Akan tetapi jika koneksi kalian sedang buruk, kalian perlu merefreshnya terlebih dahulu. Jadi tergantung koneksi kalian. Yang kelima yaitu ukuran file dapat dilampirkan atau attachment cukup besar, bisa sampai 25 MB. Jadi maksimal
upload attachmentnya yaitu 25 MB. Kalau misalnya lebih dari 25 MB biasanya diarahkan ke Google Drive, dikirim dalam Google Drive. Selanjutnya yang keenam, memiliki anti spam terbaik yang dapat menyaring spam agar tidak masuk ke dalam email. Jadi maksudnya di sini tidak masuk ke dalam email utama ya, kan di dalam Gmail itu terdapat terdapat folder yang memang khusus yang dari Gmail, khusus yang masuk promosi dan juga yang masuk sosial. Biasanya akun sosial kalian yang terhubung dengan Gmail kalian masuk di pemberitahuan sosial, jadi tidak masuk di dalam kotak masuk kalian. Terus untuk yang misalnya kalian memiliki akun Gojek, Shopee dan lain-lain, biasanya pemberitahuannya itu masuk ke dalam folder promosinya. Jadi kalau misalnya kalian ingin melihat mengenai promosi-promosi itu tertera di kolom promosi di akun Gmail. Terus jika kalian ingin melihat tentang pemberitahuan media sosial kalian melalui Gmail, kalian bisa lihat di kolom sosial. Oke, jadi selanjutnya yaitu adapun kekurangan Gmail antara lain. Yang pertama, tampilan login terkesan sederhana, jadi tidak ada berita atau pilihan-pilihan konten yang menarik. Jadi jika kita membuka Gmail langsung ke halaman loginnya, langsung kita disuruh masukkan email dan password, tidak ada seperti berita atau sesuatu yang menarik di halaman depannya. Terus yang kedua yaitu fasilitas chatting yang dimiliki Gmail atau Gtalk kurang populer. Mungkin kekurang populeran juga ini disebabkan adanya platform lain yang kebanyakan orang gunakan untuk chatting seperti WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu Yahoo Email Service atau gmail.com. Jadi Yahoo Email Service ini merupakan kakeknya email ya, atau ini merupakan salah satu perintis layanan email di mana secara gratis dikenal dengan gmail.com. Jadi email yang juga banyak dipakai selain Gmail yaitu Yahoo Mail. Jadi Yahoo Mail ini sudah muncul terlebih dahulu tahun 1997 dibanding dengan Gmail yang muncul tahun 2004. Jadi ada beberapa kelebihan Yahoo Mail. Yang pertama yaitu selain bisa digunakan untuk menerima dan mengirimkan email, juga bisa mengetahui berita-berita terbaru tanpa harus keluar dari Yahoo Mail. Biasanya ketika kalian mengetik di halaman pencarian email.com dan kalian masuk ke halaman utamanya, yang muncul itu berita-berita yang up to date, yang terkini berdasarkan negara kita. Jadi untuk login biasanya perintahnya itu ada di sebelah kanan untuk login ke dalam Yahoo Mail. Jadi itu salah satu fitur menariknya Yahoo Mail. Terus yang kedua, dapat mengunduh atau download beberapa file lampiran atau attachment sekaligus dan langsung jadi file terkompresi. Jadi kita dapat mendownload secara langsung beberapa lampiran file satu kaligus, dan filenya langsung berkurang sendirinya, maksudnya dikompres ukurannya dari yang besar ke yang kecil. Terus selanjutnya yaitu saat mengirimkan email bisa melampirkan file attachment sampai sebesar 25 MB. Saya kira untuk kelebihan ini sama ya dengan Gmail. Terus yang selanjutnya, jika tiba-tiba komputer mati ketika sedang menulis email, maka secara otomatis email yang sudah ditulis akan disimpan di fitur draft dan dapat dilanjutkan penulisan emailnya setelah komputer hidup. Jadi tiba-tiba jika mati lampu, otomatis email yang kalian tuliskan tersimpan di fitur draftnya. Jadi kalian bisa melanjutkan email yang tadi kalian tulis setelah lampu menyala, misalnya jika kalian menuliskannya di komputer. Terus
Yang selanjutnya yaitu fasilitas chatting yang dimiliki Yahoo bernama Yahoo Messenger atau terkenal dengan YM, termasuk populer dan dapat digunakan untuk chatting sembari membuka email. Jadi Yahoo Messenger ini pernah terkenal pada zamannya ya. Dulu itu sebelum ada WhatsApp, Telegram, orang-orang biasanya chatting menggunakan Yahoo Messenger. Jadi dia penggunaannya mirip-mirip dengan WhatsApp, yang dimana ada emoticon, terus kita bisa tahu apakah orang tersebut aktif atau tidak. Kan untuk WhatsApp sendiri biasanya kan kalau orang aktif ada tulisan online. Terus kalau tidak aktif, misalnya tidak sedang membuka WA, dia tidak ada tulisan online-nya. Kalau untuk Yahoo Messenger sendiri, dia itu biasanya kalau kita aktif dia ada berwarna hijau lambangnya. Terus kalau tidak aktif dia berwarna abu-abu. Jadi ini salah satu fasilitas yang paling terkenal dulu untuk Yahoo sebelum penerus-penerus dari aplikasi chatting sekarang muncul. Terus selanjutnya yaitu adapun kekurangan Gmail, yaitu yang pertama, loadingnya membutuhkan waktu yang lama. Jadi mungkin karena agak berat ya untuk Yahoo Mail ini, jadi loadingnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus yang kedua, terdapat iklan sehingga relatif mempengaruhi akses dan bisa mengurangi kenyamanan ketika menggunakan Yahoo Mail. Jadi terdapat banyak fitur iklan ya di dalam Yahoo Mail, sehingga biasanya agak mengganggu ketika kita menggunakan email itu sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi selanjutnya adalah langkah-langkah membuat email. Jadi di sini bagaimana kalian membuat email itu sendiri. Oke, kalian bisa lihat di slide. Jadi untuk membuat email, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu silahkan akses ke halaman daftar akun Google. Jadi kalian buka gmail.com, terus akan tampil halaman seperti yang bisa kalian lihat di PPT-nya. Jadi kalian bisa di situ memasukkan nama depan, lalu masukkan juga nama belakang kalian pada form isian nama di atas tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kalian masukkan alamat email yang ingin kalian buat pada form. Pilih nama pengguna Anda. Biasanya ada nama yang disarankan oleh Gmail. Akan tetapi kalian juga bisa membuat sesuai dengan keinginan kalian, karena apabila nama tersebut telah digunakan maka akan tertulis di bawah nama pengguna tersebut bahwa nama email tersebut telah digunakan. Jadi kalian bisa mencari nama yang belum digunakan oleh orang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu masukkan password baru untuk akun Gmail Google Anda pada form buat sandi dan nantinya akan digunakan ketika login. Jadi ini kalian masukkan password kalian ya, atau kata sandi yang ingin kalian gunakan. Selanjutnya yaitu silahkan masukkan kembali password pada kolom konfirmasi sandi Anda. Jadi di samping kolom passwordnya kalian ketikkan kembali sandi yang sebelumnya untuk mengonfirmasi apakah sandi tersebut telah benar. Oke, kita lanjut. Kalian lihat dulu ya gambar yang di bawah nomor 7 itu. Jadi di situ berdasarkan gambar, selanjutnya itu nomor 6, masukkan nomor handphone kalian, kemudian verifikasi kode yang telah dikirimkan. Biasanya setelah kalian memasukkan nomor handphone akan muncul sebuah kolom di bawah kolom nomor handphone tersebut untuk memverifikasi kode yang dikirimkan ke HP kalian dalam bentuk pesan. Jadi kalian bisa masukkan kodenya ke dalam kolom tersebut, lalu verifikasi. Selanjutnya yaitu lengkapi data kalian, yaitu mengenai tanggal, bulan, dan tahun lahir kalian hingga jenis kelamin kalian.
Dan kita lanjut. Oke, jadi pembuatan akun kalian telah selesai. Jadi jika telah selesai akan muncul gambar seperti di bawah angka 8 tersebut. Jadi kita lanjut. Selanjutnya yaitu etika penggunaan surat elektronik. Jadi ada etikanya ya dalam pengiriman surat elektronik. Jadi yang pertama yaitu jangan mengirim surel dengan lampiran atau attachment yang terlalu besar atau lebih dari 512 KB karena tidak semua orang mempunyai akses internet yang cepat dan ada kemungkinan lampiran tersebut melebihi kapasitas surel penerima sehingga akan ditolak oleh mail server penerima. Selain itu, perhatikan juga bahwa beberapa penyedia surel menerapkan batasan tentang jumlah, jenis, dan ukuran surat elektronik yang dapat diterima atau dikirimkan penggunanya. Terus yang kedua, yaitu jangan mengirim lanjut atau forward surel tanpa berpikir kegunaan bagi orang yang dituju. Jadi kalian cukup mengirimkan emailnya kepada orang yang berkepentingan. Terus yang selanjutnya kita lanjut, selalu isi kolom subjek, jangan dibiarkan kosong. Jadi ini menunjukkan tujuan kita mengirim email tersebut. Jadi kalian jangan biarkan kolom ini kosong ya, biasa karena subjek itu akan tampil di kotak masuknya orang yang kita kirimkan email. Judulnya akan tampil, judul email yang kita kirimkan, apa kepentingan kita. Selanjutnya yaitu dalam mengutip tulisan orang lain, selalu usahakan mengutip seperlunya. Jangan mau gampangnya ya mengutip seluruh tulisan orang tersebut. Jadi ada tata caranya ya. Yang pertama yaitu dalam menjawab surel orang lain, kutip bagian yang kita tanggapi saja. Selain lebih jelas, juga tidak memakan waktu atau jatah akses penerima. Yang kedua yaitu dalam mengutip tulisan orang ketiga, ingat ada copyright atau hak cipta. Jadi kutip sesedikit mungkin dan rujuk ke tulisan aslinya agar kita tidak disebut plagiat. Terus selanjutnya yaitu jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan Anda berteriak. Jadi biasanya kan kalau kalian chatting saja dengan orang pakai huruf kapital semua, otomatis biasanya si penerima mengira bahwa Anda sedang marah. Jadi untuk etika pengiriman email itu jangan menggunakan huruf besar kalau misalnya tidak perlu. Selanjutnya yaitu gunakan kata-kata yang santun. Jadi ada kalanya sesuatu yang kita tulis terkesan berbeda dengan apa yang sebetulnya kita maksudkan. Jadi memang biasanya jika kita mengirim sebuah email tidak tersampaikan, beda ya jika kita mengirim dalam bentuk teks dan bicara langsung. Biasanya orang yang kita kirim email itu salah paham dengan apa yang kita maksud. Jadi diharapkan agar menggunakan kata-kata yang sopan dan santun dalam mengirimkan email. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan email. Jadi untuk kekurangan pada email, yang pertama, apabila terdapat sebuah bentuk penulisan di mana salah pada bagian dari alamat tujuan, maka pada email yang dikirimkan itu sendiri tidak akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Akan tetapi biasanya pada Gmail, kalau misalnya kalian salah alamat untuk mengirimkan emailnya, biasanya ada pemberitahuan email tersebut dikirim kembali dan email memberitahukan bahwa alamat pengguna tidak ditemukan. Jadi kalian harus teliti ya dalam memasukkan alamat email tujuan. Terus yang kedua, tidak dapat terkirim apabila internet lambat. Koneksi internet menjadi lambat apabila kotak surat yang dituju penuh, maka email yang akan datang
akan menjadi terhapus. Jadi kalian rajin-rajin ya untuk mensortir email di dalam email kalian. Jika kalian rasa email itu kurang penting, jadi sebaiknya dihapus saja agar kotak masuknya tidak penuh. Jadi jika ada email yang akan masuk, tidak akan menghambat atau tidak akan terhapus. Dan pastikan koneksi internet kalian lancar pada saat pengiriman email. Selanjutnya yaitu apabila terjadi kemungkinan pemalsuan identitas, hal tersebut akan menjadi semakin rawan terhadap penyadapan. Jika password diketahui orang lain akan menjadi sangat bahaya. Jadi diharapkan password dan alamat email kalian diberikan kepada orang yang membutuhkan, maksudnya yang berkepentingan dengan kalian dan dapat dipercaya. Dan untuk password sendiri, kalian harus mengetahuinya, diri kalian sendiri yang harus mengetahui. Kalian tidak perlu dan tidak boleh menyebarkan password email kalian tersebut, karena bisa jadi orang lain menggunakan email kalian untuk tindakan yang tindakan kejahatan atau kriminal. Selanjutnya yaitu kelebihan pada email. Jadi yang pertama, melakukan pengoperasian mudah dengan sebuah bentuk dan juga ukurannya di mana memiliki variasi. Jadi untuk email itu mudah digunakan dan bentuknya bervariasi. Kalian bisa kirim dalam bentuk kalian bisa kirim email dalam bentuk file, foto, video, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memiliki sebuah pengiriman yang dimana sangatlah cepat. Jadi email itu dimana yang sudah saya sebutkan tadi di pengertiannya, bahwa email itu sifatnya segera. Jadi dimana kalian mengirimnya sekarang, maka orang itu dapat dalam hitungan detik, orang yang kita kirim email dapat menerima email tersebut. Jadi sifatnya sangat cepat. Terus yang selanjutnya, memiliki biaya pengiriman di mana murah, bahkan gratis menurut saya, karena pengiriman email itu gratis, tidak perlu kita membayar untuk mengirim email kepada orang yang kita tuju. Selanjutnya yaitu dapat melakukan pengiriman untuk beberapa bentuk alamat lainnya. Jadi seperti tadi, kalian bisa mengirimkannya ke salah satu email utama, terus kalian bisa tembuskan ke beberapa orang. Jadi ada beberapa penerima di dalamnya. Terus selanjutnya privasi akan dapat lebih terjamin. Ini tadi, privasi kalian dapat terjamin jika kalian memberikan email kalian kepada orang yang berkepentingan saja, dan password kalian hanya kalian yang tahu, tidak boleh disebarkan. Oke. Selanjutnya yaitu penanganan surat melalui email. Jadi untuk di sini kalian bisa buka email kalian di handphone atau komputer atau laptop kalian. Jadi kalian bisa langsung prakteknya pada slide ini, berdasarkan slide ini. Jadi yang pertama, klik menu tulis pesan dan nanti akan muncul form seperti gambar. Jadi mohon maaf tidak ada gambarnya. Biasanya tulis pesan itu ada di sebelah kiri atas. Jadi kalian bisa klik tulis pesan. Terus yang kedua yaitu kepada. Kolom kepada kalian isi dengan alamat email yang dituju, misalnya mrpujar@gmail.com. Selanjutnya di kolom di bawahnya terdapat CC. Jadi CC itu merupakan isi alamat email tembusan dan hanya diisi jika merupakan pengiriman terdapat tembusan, dapat diisi lebih dari satu dengan menambahkan tanda koma sebagai pemisah, misalnya bos@yahoo.co.id, sekretaris@yahoo.co.id. Jadi ini dikosongkan jika tidak ada tembusan yang dituju. Selanjutnya di bawahnya terdapat judul atau subjek.
yaitu judul surat Anda, misalnya berkas pengiriman barang terlampir. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi judul ini atau subjek ini tertampil di email tujuan kalian di kotak masuknya, judulnya. Jadi apa kepentingan kalian mengirim email tersebut, apa isi email tersebut, berhubungan dengan apa. Selanjutnya yaitu lampiran. Jadi untuk lampiran ini terdapat di bawahnya, yaitu yang kolom besar itu terlihat menu lampiran. Menu tersebut berfungsi untuk upload atau mengirimkan berkas yang berbentuk seperti file, seperti docs, zip, JPEG, PDF, dan lain-lain. Dan ukuran file yang dikirim usahakan jangan terlalu besar. Jadi kisarannya itu 1 MB sampai 10 MB. Jadi di sini biasanya lampirannya itu ada di bagian paling bawah ya. Kalian mau lampirkan dalam bentuk file, foto, video, semua ada di bawah keterangannya atau gambarnya. Terus di selanjutnya itu isikan salam atau deskripsi atau kalimat pada kolom form yang paling lebar. Jadi di dalam itu tadi yang di atasnya tadi lampiran, kan ada kolom, itu kolom yang besar. Kalian bisa isi surat, misalnya surat yang kalian kirim atau surel yang kalian kirim. Dengan sopan, yaitu kalian isikan salam, terus paragraf pembuka, isi, paragraf penutup, dan salam penutup. Biasanya kalian isi ya seperti dengan menulis surat pada umumnya dengan bahasa yang formal dan sopan. Terus yang selanjutnya, klik menu kirim yang terdapat di atas form untuk proses pengiriman. Jadi menu kirim itu, tombol kirim terdapat di sebelah kanan bawah. Jadi kalian klik dan proses pengiriman selesai. Saya harap kalian praktek ya mengenai ini secara langsung. Jadi kalian sambil melihat slide ini, terus kalian praktik langsung, atau juga bisa kalian setelah menonton ini kalian bisa praktik di rumah bagaimana cara untuk mengirimkan pesan melalui email. Saya rasa itu mudah, atau mungkin kalian selalu melakukannya. Mungkin kalian sudah ahli untuk melakukan pengiriman pesan melalui email. Oke, yang selanjutnya yaitu cara mencetak email. Jadi di sini kalian dapat mencetak pesan Gmail. Jadi Anda dapat mencetak pesan satu persatu atau semua pesan dalam percakapan. Catatannya, pastikan Anda tersambung ke printer. Jadi pastikan ya komputer, laptop kalian tersambung ke printer untuk mencetak email tersebut. Yang pertama yaitu mencetak satu email. Jika ada beberapa email dalam percakapan yang sama, Anda dapat mencetak satu email saja. Jadi di komputer kalian buka Gmail, lalu buka email yang ingin kalian cetak. Di bagian kanan atas email, klik lainnya. Jadi tapi sekarang sepertinya sudah ada langsung gambar print di bagian kanan atas. Jadi kalian sisa klik ya, lalu klik cetak. Jadi email tersebut telah tercetak di printer kalian. Terus yang selanjutnya untuk mencetak email dengan balasan. Jadi jika ada beberapa email dalam percakapan yang sama, Anda dapat mencetak semua email tersebut sekaligus. Jadi di komputer buka Gmail tersebut yang ada balasannya, terus buka percakapan yang ingin kalian cetak, lalu di kanan atas klik cetak yang gambar printer tersebut, terus cetak semua yang ada di email tersebut. Jadi akan tercetak pada printer kalian ya, sesuai dengan yang tertampil di halaman email tersebut. Saya rasa cukup mudah untuk mencetak email, sama dengan memprint biasa ya. Oke, kita telah sampai di akhir slide ini.
Terima kasih banyak untuk adik-adik yang memperhatikan. Semoga dipertahankan ya perhatiannya, dan untuk yang belumnya atau yang kurang memperhatikan, tolong ditingkatkan lagi kefokusannya. For any questions, untuk pertanyaan, you can find me at, kalian dapat menemukan saya di Instagram @vida26 atau WhatsApp di 0877 9416 6558. Oke, jadi untuk yang terakhir saya memiliki sebuah quotes motivasi dari Abigail Adams, yaitu pembelajaran tidak kalian dapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi kalian harus mengambil pelajaran dari quotes ini ya. Jadi kalian harus semangat dan tekun dalam menuntut ilmu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.